Shalom, selamat malam kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam jumpa lagi melalui Rema, Renungan Malam, program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate, edisi Rabu 27 Januari 2021. Kita akan menikmati hadirat Tuhan malam ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita berdoa, mari kita siapkan terlebih dahulu bahagian Alkitab kita yang akan kita baca, dengar, dan renungkan. Dari Markus pasal yang ketiga. Markus 3 pada ayat 13 sampai dengan ayat 19. Markus 3 ayat 19 sampai ayat 13 sampai ayat 19. Kalau semua sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita buka hati kita untuk menyambut firman Tuhan dan kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan kami patut nyatakan. Karena oleh kemurahan dan kasih Tuhan malam ini, kami masih dimungkinkan untuk ada sebagaimana kami ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali kami telah menempuh kehidupan ini dalam menikmati anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup yang Tuhan percayakan. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami, menerangi kegelapan jiwa kami agar melalui pembacaan dan pendengaran perenungan firman Tuhan, iman kami dikuatkan, diteguhkan untuk tetap setia mengikut Kristus dan memberitakan firman Tuhan di dalamnya. Ini kami yang datang berdoa dan berserah diri dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang percaya firman itu mengatakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun kita berada. Pada edisi Rabu 27 Januari ini 2021, topik yang diperhadapkan bagi kita ialah jadilah utusan yang benar. Menjadi seorang utusan dari seorang
penguasa, atau seorang raja, bukanlah hal yang begitu mudah. Karena seorang utusan harus mendengar dengan baik berita yang akan disampaikannya. Mendengar dengan baik berita yang akan disampaikannya itu berita dari mana? Berita dari sang pengutus. Utusan tidak boleh menyampaikan berita sesuka hati dia. Sesuka hatinya. Berita yang disampaikan harus sesuai dengan perintah sang pengutus. Sang penguasa, sang raja yang mengutusnya. Dalam perikop yang kita baca, pemanggilan ke-12 rasul adalah hal yang sangat penting dalam hidup dan karya Yesus. Yesus memanggil mereka dengan dua hal. Ayat yang ke-14 tadi menunjukkan hal itu. Yang pertama ialah mereka akan mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti mau meneladani Kristus. Mendengar Kristus yang mengutusnya. Dan yang kedua ialah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan harus yakin bahwa dalam membawa berita Injil Yesus Kristus, mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus yang akan memperlengkapi mereka. Dilihat dari segi ukuran duniawi, ke-12 rasul ini bukan siapa-siapa. Orang-orang yang dipilih Yesus sama sekali tidak mempunyai kualifikasi khusus. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus. Mereka bukan teolog. Atau warga gereja yang terpandang di mata masyarakat. Tapi mereka adalah orang-orang yang sederhana. Beberapa dari mereka berlatar belakang pekerjaan sebagai nelayan. Ada juga yang berlatar belakang pemungut cukai. Jadi orang-orang yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan. Orang-orang yang tidak dipandang siapa-siapa. Namun orang-orang biasa ini justru memiliki ketertarikan kepada Yesus. Memiliki daya kagum kepada Yesus. Untuk mereka menjadikan Yesus sebagai guru mereka. Mereka juga punya keberanian untuk menunjukkan bahwa mereka ada di pihak Yesus sekalipun mereka tahu bahwa mengikut Yesus itu bukan hal yang mudah. Karena mereka akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Mereka akan berbenturan dengan berbagai aturan-aturan dan hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Mereka tahu itu. Tetapi dalam kekaguman dan dalam daya tariknya kepada Yesus, tentang pengajaran Yesus, mereka justru memberi diri dan mau menjadi murid Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate, siapapun kita,
Kita semua ini yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita adalah juga murid Yesus. Kita dipanggil dan diutus oleh Yesus. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Dan kita diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan keadaan. Dalam berbagai kesempatan kita mungkin diperhadapkan dengan orang-orang yang menginjak-injak keadilan, yang memutarbalikkan kebenaran, yang membolak-balik fakta demi perhitungan dirinya. Saat itulah kita dipanggil dan kita diutus untuk berani menyatakan kebenaran Allah sekalipun orang banyak membenci kita. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang menginjak-injak keadilan, yang memutarbalikkan fakta, yang membolak-balik fakta, yang memutarbalikkan kebenaran, membenci kita. Tapi jangan pernah takut. Jangan pernah ciut. Bahkan jangan larut dalam mengikut arus yang bertentangan dengan perintah Raja, yaitu Kristus. Jangan kita kehilangan nyali. Jangan kita patah semangat. Jangan semangat kita menjadi patah arang. Untuk terus menyuarakan kebenaran. Keadilan bagi orang-orang yang tersolimi dengan keadilan dan kebenaran. Makna kita dipanggil adalah mengikut jejak Yesus. Berani menghadapi segala situasi. Sekalipun kita akan diperhadapkan dengan penolakan. Tapi menjadi pemberita kebenaran. Kita harus menjadi utusan yang benar. Yang mengedepankan kehendak Allah di atas segala kehendak kita. Kita dipanggil untuk mengikut jejak sang raja kita. Jejak sang guru agung kita. Dan kita dipanggil untuk memberitakan firman Yesus Kristus sebagai guru yang agung. Raja yang perkasa. Tuhan dan juru selamat kita. Sampaikanlah berita sesuai dengan kehendak sang raja. Kehendak dia yang mengutus kita, yang memanggil dan mengutus kita. Sampaikanlah dan jadilah utusan yang terus menyampaikan kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Karena dialah yang memanggil dan mengutus kita untuk menyatakan kebenarannya. Jadilah utusan yang benar. Amin. Baik, mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah kami alami. Sejenak waktu kami menikmati hadirat Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan bagi kami untuk mengenali diri kami sebagai orang yang dipanggil Yesus Kristus dan diutus ke dalam dunia ini. Dipanggil untuk mengikuti Yesus Kristus dan diutus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, insan yang lemah dan terbatas adanya ini. Sungguh kami tidak sanggup bertahan dalam kesucian dan kekudusan hidup.
Sungguh tidak ada kekuatan dan kemampuan apapun bagi kami untuk mengendalikan hidup kami. Selain hanya di dalam kendali kuasa Roh Kudus dan hikmat Tuhan. Untuk terus menopang kami, mengiring kami, dan mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus menyampaikan kebenaran Injil Yesus Kristus. Untuk terus menegakkan keadilan dan kebenaran bagi siapapun. Sehingga di dalam kehidupan ini, sungguh-sungguh kami menjadi utusan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Malam yang melingkupi kami. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi bagi diri kami. Tetapi dalam penyerahan diri kami percaya bahwa kuasa Allah jauh lebih dari kuasa manapun. Kuasa Allah yang melingkupi segala kuasa apapun, mengatasi segala-galanya. Di dalam kuasa Allah lah kami percaya. Kami terlindungi dari segala yang jahat. Kami dijauhkan dari segala petaka mara bahaya. Bahkan kami percaya kuasa Tuhanlah yang akan meluputkan kami dari bencana maut. Dan karena itulah malam hari ini kami berserah dalam kuasa Tuhan untuk kami beristirahat. Sehingga malam yang kami akan nikmati, kami mengalami suasana ketenangan, ketenteraman dan kedamaian. Dan kami percaya oleh kehendak Tuhanlah kami dibangunkan esok pagi dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Merenungkan kembali pertolongan Tuhan yang telah kami lalui. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami dalam kehidupan yang telah kami lewati. Dalam berbagai situasi dan keadaan, selaku insan yang lemah dan terbatas dalam banyak hal. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Banyak dosa-dosa yang kami telah perbuat. Lewat tutur kata kami, sikap hati dan tindakan kami, perbuatan kami, ketidakmampuan kami dalam memenuhi panggilan Tuhan. Oh Tuhan, layakkan kami menerima kasih karunia Tuhan, agar kami sungguh berkenan kepada Allah. Kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini mungkin merayakan dan menyambut pertambahan usianya. Tanpa kecuali kami memohon Tuhan berkenan memelihara, memberkati mereka, siapapun dia. Kami yakin dalam urapan kasih dan berkat Tuhanlah mereka akan terus mengalami dan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Dan mensyukuri nikmat kasih Tuhan bahwa usia dan pertambahan umur adalah anugerah dan berkat Tuhan. Sehingga di dalam mengalaminya, mereka juga bersyukur dan memuliakan Tuhan. Demikian juga jika di antara kekasih-kekasih Tuhan warga Jemaat Malate, ada yang mengalami berkat Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan. Semoga dengan menikmati berkat itu mereka bersyukur dan bersuka cita bahwa sungguh kebaikan Tuhan nyata dalam hidupnya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang menjalani perawatan di rumah, karena faktor usia fisik tak berdaya ataupun penyakit kronis yang mereka derita. Bahkan mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang sedang mengalami derita karena paparan COVID-19. Oh Tuhan, kami memohon kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati perawatan-perawatan yang mereka terima, yang mereka dapatkan. Upaya-upaya keluarga dan pihak medik. Kami percaya berkat-berkat di dalam berbagai usaha itu akan mendatangkan pemulihan kesehatan.
Bahkan kami percaya dalam kuasa dan mujizat Tuhan ada kesembuhan dia alami, sehingga kekasih-kekasih Tuhan dapat kembali dalam kehidupannya dengan berbagai aktivitas, semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan bahkan kesehatan baru. Bagi kami semua yang masih mengalami suasana hidup yang sehat dan bugar, kami juga terus berharap Tuhan menolong dan menyertai kami, karena hanya dalam pertolongan Tuhanlah kami terluput dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang mudah saja untuk menghempaskan kami dalam situasi yang menakutkan. Penyertaan Tuhan akan terus membuat kami kuat dan kokoh dalam menghadapi segala situasi. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa memohon penghiburan bagi kekasih-kekasih Tuhan yang mungkin masih diliputi suasana duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi mereka dan yang mereka kasihi. Kami mohon penghiburan dan kekuatan Tuhan untuk mereka, agar tiada larut dalam kesedihan dan duka mendalam, tapi dalam pengharapan kepada Tuhan, bangkit untuk terus menjalani hidup iman percaya bahwa Tuhan memanggil kami dan mengutus kami untuk terus menyatakan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sehingga melalui kehidupan yang demikian menjadi teladan dan panutan untuk menjalani hidup iman percaya mereka. Oh Tuhan, juga malam ini bersama dengan semua jemaat Tuhan yang sedang menikmati hadirat Tuhan malam ini, kami bersama-sama memohon pertolongan Tuhan untuk segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang berjauhan dengan kami. Kami percaya tuntunan kasih dan kuasa Tuhan juga akan melingkupi mereka, sehingga mereka pun aman menjalani kehidupannya dengan penuh sehat sejahtera. Penuh harap suatu waktu nanti Tuhan memperjumpakan kami dalam suasana penuh sehat sejahtera, penuh damai sentosa, sehingga di dalamnya kami terus bersyukur dan berbahagia dan terus merasakan mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan, pimpin dan peliharakan kehidupan kami dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan ini, bersama dengan semua majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, dan juga para pelayan-pelayan, pendamping, pengiring. Terkhusus untuk tim multimedia yang terus bersinergi untuk meliput acara pelayanan semacam ini, untuk menjangkaukan firman Tuhan ke dalam kehidupan jemaat Tuhan. Diberkati talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada generasi muda ini, agar terus dikembangkan untuk melayani Tuhan dan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati hidup mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, karena kami percaya dalam tuntunan Tuhanlah mereka dapat menggapai dan meraih masa depan mereka dengan segala sukses. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk sesama kami yang sedang berada dalam berbagai kesulitan karena faktor alam, bencana yang sedang menimpa. Mereka sedang berada di tenda-tenda pengungsian yang menanti uluran tangan melalui bantuan-bantuan yang terus digalakkan. Diberkati semangat hidup mereka, yang juga mungkin dalam berbagai situasi keadaan yang mengalami keputusasaan, karena mungkin ada di antara mereka yang kehilangan orang-orang yang mengasihi mereka, tulang punggung keluarga mereka. Oh Tuhan, hibur dan kuatkan, sehingga tiada larut dalam kesedihan mendalam. Diberkati setiap relawan-relawan, para tim-tim SAR, untuk terus mengupayakan mengatasi kesulitan hidup mereka. Diberkati setiap para donatur yang terus menyatakan kasihnya melalui donasi-donasi yang disalurkan. Semoga sungguh-sungguh tepat sasaran, dan bagi yang berkebutuhan kesulitan itu
dapat teratasi kehidupannya. Diberkati gereja Tuhan yang juga terus mengambil bagian dan peran di dalamnya, agar terus nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati pemerintah kami yang terus setia memikirkan kemaslahatan bangsa ini. Sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, mereka dikarunia hikmat untuk terus memikirkan yang terbaik untuk kehidupan dan kesejahteraan seluruh masyarakat anak bangsa ini. Ini doa kami Tuhan. Dijauhkanlah bangsa ini dari segala petaka mara bahaya. Dengarkan kami yang datang berseru, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah rema kita untuk malam ini, renungan malam dalam program Rehat Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk menjangkaukan firman Tuhan ke dalam kehidupan kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sebelum saya undur diri dari kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat, salam kami dari tim multimedia kepada seluruh kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di edisi akan datang. Tuhan memberkati.